Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di kelas 1? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan tentunya semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita memasuki bab yang kelima, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Bapak mohon kalian perhatikan dengan sebaik-baik mungkin agar hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kita langsung saja. Cinta Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajar akhlak mulia agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Di sini ada lagu tentang jalan masuk surga. Nada lagunya Satu-satu Aku Sayang Ibu. Mari kita nyanyi bersama-sama. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, satu, dua, tiga jalan masuk surga. Ya, coba sekali lagi ya. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, satu, dua, tiga jalan masuk surga. Nah, silakan kalian mencobanya di rumah ya. Teladan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Nabi Adam alaihissalam selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam bertobat ketika berbuat salah. Nabi Adam alaihissalam yang merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu menciptakan malaikat dan iblis. Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, sedangkan iblis diciptakan dari api. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Iblis membangkang, tidak mau bersujud pada Adam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuknya dan mengusirnya dari surga. Suatu ketika Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa untuk menemani Adam hidup di surga. Adam dan Hawa pun menikah dan mereka hidup bahagia di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan mereka berdua menikmati apapun yang ada di surga. Tapi Allah melarang Adam dan Hawa memakan buah khuldi, dan setan pun berhasil menggodanya. Nabi Adam akhirnya tergoda. Ia lantas memetik buah khuldi dan memakannya bersama Hawa. Mengetahui hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah. Allah lalu menghukum Nabi Adam dan Hawa. Mereka dikeluarkan dari surga dan disuruh hidup di bumi. Adam dan Hawa diturunkan di bumi pada tempat yang berbeda. Namun, setelah 40 tahun lamanya saling mencari, akhirnya mereka dipertemukan di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah atau Padang Arafah. Setelah diusir dari surga, Adam dan Hawa merasa sangat menyesal. Mereka pun bertobat memohon ampun kepada Allah. Keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Setan adalah ciptaan Allah yang akan selalu menggoda manusia agar mau melanggar perintah Allah.
Apabila terlanjur melakukan kesalahan atau dosa, segeralah bertaubat. Apabila menghadapi kesulitan atau ujian, harus dilalui dengan kuat, sabar, percaya bahwa setelah kesulitan itu usai, Allah akan memberi kebahagiaan atau mengangkat derajat kita semuanya. Teladan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah. Ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia suka bekerja keras. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi dari nabi yang bergelar ulul azmi, yaitu nabi yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Dan mereka adalah nabi yang paling sulit ujiannya. Nabi Nuh berdakwah pada kaumnya selama 950 tahun. Sungguh sangat lama ya. Suatu saat kaumnya jengah dengan dakwah Nabi Nuh dan menantang Nabi Nuh agar Allah turunkan azab yang dikatakan Nabi Nuh pada mereka apabila memang benar Nuh adalah seorang nabi. Dengan rasa sedih, Nabi Nuh berdoa kepada Allah dan Allah perintahkan ia dan pengikutnya membuat sebuah bahtera atau kapal besar dan memasukkan orang-orang yang beriman ke dalamnya. Kalian lihat di situ ada kapal yang sangat besar. Itu adalah ilustrasi tentang pembuatan kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ketika orang-orang tahu bahwa Nabi Nuh membuat kapal di tengah gurun pasir dan sebabnya adalah untuk selamat dari azab Allah yang akan turun, maka orang-orang ini semakin gencar mengejek dan menghina Nabi Nuh. Hingga suatu hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan banjir bandang yang airnya begitu banyak keluar dari dalam bumi dan dari atas langit. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya dan hewan-hewan yang berpasangan masuk ke dalam kapal. Saat itu Allah tenggelamkan seluruh daratan bahkan hingga ke puncak pegunungan, sehingga orang-orang kafir yang meminta azab ini habis tidak tersisa, termasuk anak dan istri Nabi Nuh, anaknya yang bernama Kan'an. Teladan sikap Nabi Nuh alaihissalam. Sebagai orang yang beriman, kita diwajibkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik merupakan bentuk perbuatan dosa besar yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman. Kebesaran dan kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala terletak pada tingginya tingkat ketakwaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, teladan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia santun dan berbudi luhur. Nabi Hud alaihissalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mudah marah. Allah mengutus Nabi Hud kepada generasi pertama yang tinggal di Yaman, yaitu kaum Ad. Mereka adalah orang Arab yang tinggal di istana yang megah. Mereka adalah orang yang menyembah berhala sesudah zaman Nabi Nuh. Kaum Ad dikenal sebagai kaum yang mampu membangun bangunan luar biasa yang belum pernah dibangun di negeri lain. Kemahiran mereka memahat bukit dan membangun bangunan tinggi membuat mereka lupa nikmat Allah. Nabi Hud mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala, namun mereka ingkar terhadap nikmat. Parahnya, mereka mencela Nabi Hud karena tidak mendatangkan manfaat. Beliau juga diejek hingga Allah murka kepada kaum Ad. Allah Ta'ala mengazab mereka dengan menghalangi turunnya hujan selama 3 tahun. Begitupun mereka tetap ingkar dan tidak mau menyembah Allah. Kemudian Allah mengirim angin selama 7 hari
8 malam dan memusnahkan mereka. Ketika mengirimkan angin selama 7 hari 8 malam, Allah menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman. Inilah penyebab dibinasakan kaum Ad. Pertama, menyembah berhala. Kedua, sombong atas nikmat. Ketiga, meremehkan dan menghina Nabi Hud alaihissalam. Keempat, ingkar kepada hari kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Kelima, tidak taat kepada nabi mereka dan kufur kepada Allah Ta'ala. Sifat Nabi Hud: pertama, sabar. Kedua, senantiasa menasehati kaumnya. Ketiga, senantiasa mengingatkan nikmat Allah. Keempat, senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah. Hikmah mempelajari kisah Nabi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menteladani atau mencontoh perilaku baik yang dikisahkan, lebih giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya, lebih bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Nah, di sini silakan ada latihan soal. Silakan kalian mengerjakan latihan soal ini seperti biasa di buku tulis agamanya. Apabila sudah selesai, silakan kirimkan tugasnya ke Bapak. Mungkin pertemuan kita yang singkat ini sampai di sini terlebih dahulu. Semoga hari ini kalian mendapatkan ilmu yang berguna dan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebih, Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pelajaran hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.